Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Sumsel Menyapa. Ini menarik sekali nih di tema Sumsel Menyapa kali ini karena kita akan berbincang-bincang terkait pelaku usaha kuliner yang ada di Kota Palembang. Sebenarnya bukan hanya kuliner sih, Kak Tias ini banyak sekali ya sebenarnya bisnisnya. Ada Kak Hasmina Tias Yasmin, Kak Tias, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Terima kasih sudah datang ke TVRI Sumatera Selatan. Kita hari ini membahas tentang masakan khas Timur Tengah, selera Nusantara. Ini kalau pemirsa udah lihat nih tampak cantik di studio ini dengan berbagai macam masakan Timur Tengah gitu kan ya. Cerita dulu dong Kak Tias, apa sih, kenapa sih kepengen ngejalanin usaha Timur Tengah ini, masakan Timur Tengah gitu? Karena suka banget sama yang namanya kebuli, biryani gitu. Jadi dari timbul kesukaan itu jadinya benar-benar kayak coba nih masak, terus itu nyari-nyari di sekitar makanan-makanan yang seperti ini. Terus banyak yang nggak sesuai dengan selera lidah sendiri, jadi timbullah masak sendiri, terus ya beginilah jadinya dibikin usaha kebetulan. Jadi ini resep pribadi. Betul, ini pribadi, bukan turun menurun tapi pribadi. Jadi trial and error, coba lagi, bener kan? Berapa lama prosesnya bisa akhirnya bikin? Jadi ini kayaknya udah enak banget kita bikin usaha deh gitu dikembang. Lumayan lama sih karena sebenarnya tidak ada niatan buat diusahain ya, karena memang untuk konsumsi sendiri. Jadi benar-benar mengulik lagi sesuai dengan selera. Dan kebetulan mungkin jalannya dikasih sama Tuhan, jadilah usaha ini. Jadi berapa lama tuh kurang lebih ya nggak tahu sih. Pokoknya karena hobi kan, masak gitu. Enak ya, maksudnya kita bisnisnya mulai dari hobi gitu ya, favorit gitu. Bener. Jadi istilahnya kita picky sendiri gitu ya. Kurang deh ini gitu ya. Jadi ini emang benar-benar selera dan lidah sendiri. Lidah Nusantara. Iya, betul. Ya, lidah Nusantara. Karena biasanya gini loh Kak Tias kan, biasanya orang-orang tuh khas Timur Tengah ya memang bener-bener ciri khas Timur Tengah. Cocok nggak sih sama lidah-lidah khususnya Wong Kito Galo ini, gimana Kak Tias? Nah, kenapa ini slogannya juga dari Timur Tengah tapi khas Nusantara? Karena memang sudah dipadu-padanin, rasa-rasanya itu dicocokin sama lidah-lidahnya terutama Wong Kito Galo gitu. Jadi benar-benar di remake yang tidak Timur Tengah banget, tapi bisa masuk ke semua kalangan gitu. Jadi emang dari bumbunya, dari lauk pauknya, dari pengolahannya, dari mix kondimen-kondimennya gitu. Tanpa menghilangkan ciri khas Timur Tengahnya. Betul, gitu tanpa ya? mengurangi ciri dari Timur Tengah tersendiri gitu. Jadi Kak Tia sebelum menciptakan menu yang luar biasa ini, nanti kita ceritain apa aja menunya gitu ya. Tentunya udah nyicipin semua masakan, hampir semua gitu ya, khususnya sih, di Kak, Timur Tengah itu ya. Semua. Udah rata-rata memang kan karena seneng ya. Jadi kesini nih ada yang baru, kebuli ini. Kesini nih ada yang baru, kebuli ini. Oh ini. Jadi kayak ngerasa kayak nge-review sendiri gitu. Nah dari situlah benar-benar terciptalah si kebuli pakai cabai ini. Jadi kemarin pertama kali yang nyicipin resep yang sudah menjadi andalan ini siapa? Terutamanya keluarga sih, keluarga, suami. Keluarga emang suka juga ya? Iya, jadi sekeluarga itu benar-benar memang suka sama kebuli. Jadi kalau ada acara apa-apa tuh ya di rumah, pesannya tuh kebuli. Iya, jadi ada langganan juga kan. Terus mungkin bikin sendiri gitu. Terus teman-teman terdekat juga. Nah, teman-teman terdekat ini yang support, ayo dijual gitu. Ayo aku mau gitu. Nah, itu yang mungkin inspirasi juga ya dari teman-teman dan keluarga juga. Baik, kalau gitu apa aja nih produk-produk yang dijual, bisa dijelasin nggak yang wanginya banget ini pemirsa, kalau pemirsa ada di studio ini kan bisa banget ini dinikmati. Ini apa aja nih, boleh nggak Kak Tias jelasin nih? Jadi kita tuh ada nasi kebuli dan ini berasnya juga kita asli pakai basmati yang panjang-panjang. Jadi untuk lauk pauknya itu bermacam-macam kan ada. Jadi benar-benar aku padu-padanin dengan lauk-lauk Nusantara. Kayak ayam panggang,
bebek panggang. Ini bebek panggang. Cabai hijau, terus tuh ada empal, ada malbi khasnya Palembang, ada iga bakar, banyak Kak. Jadi malbi pakai cabai ini benar-benar bisa dicocokin sama lauk apa aja dan nggak mental gitu loh. Jadi ada porsi tampahan sama ada porsi box reguler ya. Oh, gitu. ini ada 2 porsi gitu ya? Iya, jadi ada 2 macam. Sebenarnya banyak, ada tumpeng. Oh, ada tumpeng bisa juga? dijadiin tumpeng gitu. Kan kalau ke tumpeng itu kan nasi kuning biasa nih. Tapi kalau kebuli ini memang benar-benar tumpeng kebuli yang isinya kebuli. Tapi susah ya kalau mau bawa ke sini. Iya. Jadi di sini ada tampahan buat makan bareng-bareng atau mau sendiri pun ada tuh porsi ya. Kalau misalnya mau lagi sendirian gitu pengen gitu ya, nggak harus rame-rame, bisa pesen yang 1 porsi ini. Dengan beraneka macam lauk pauknya. Tinggal nyesuaiin aja lagi selera apa. Selera bebek bakar sikat. Iga oke. Kambing juga ada. Kambing kita juga bakar sih, bakar madu. Jadi beda dari yang bawa nggak nih hari ini nih? Enggak nih kayak si bakar madu ini. Aduh. Nah kalau yang kayak gini nih untuk ramean gitu ya? Iya ramean. Jadi ada porsi 2-3 orang, 4-5 orang. Oh menyesuaikan. Jadi iya. Ada pilihannya. Ada 2 sampai 3, ada 3 apa? Jadi semakin besar tampaknya akan semakin banyak orang yang bisa. Betul Kak. Oke, untuk harganya gimana nih? Affordable nggak sih kira-kira? Sangat affordable ya, dengan kualitas premium dan dijamin enak banget. Betul banget, saya udah nyicipin juga nih pemirsa. Bener-bener, iya aku bisa jamin ini enak sih. Jadi kisaran berapa nih kalau teman-teman mau makan ini gitu? Kita dari harga 35 ribuan udah bisa makan seporsi nasi kebuli, tapi beda lauk beda harga. Betul, tapi dari 35 ribuan. Udah pas banget nih, udah cita rasanya Nusantara gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke Timur Tengah ya. Udah disesuaikan dengan cita rasa, udah mulai dari 35 ribu tuh pemirsa udah bisa menikmati gitu kan ya. Kalau yang begini-begini juga menyesuaikan ya paketnya tanpa ya. Ini kalau tampahan kita dari 175. Lumayan buat ngasih-ngasih gitu kan ya, makan rame-rame segini loh. Kalau ini untuk porsi berapa nih Kak Tias? Ini 3 sampai 4 orang. Kayaknya bisa lebih deh kalau saya makannya bisa 5 orang gitu kan ya, bisa makan rame-rame kebersamaan gitu kan ya. Oke. Terus ini lokasinya di mana nih Kak Tias? Jualan offline atau online? Kebetulan kalau online itu kita ada ya di Instagram. Terus tuh ada. Apa tuh nama Instagramnya, boleh di-spill? Pakai cabe. Tulis aja pakai cabe double E belakangnya. Cabe. Iya. Terus untuk Shopee di platform e-commerce juga ada. Terus kalau lokasinya kita ada di Lei Garden Palembang Indah Mall. Oke, di mall ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya pengen datang bisa pesen order online atau bisa juga offline datang aja langsung. Bisa dine in atau take away. Oh iya, bisa semua. Waduh. Nah, ini kan kita udah luar biasa sih ya Kak Tias ya, ini omong-omong ini bisnis udah berapa lama nih Kak Tias? Kalau diomongin bisnisnya ini dari merangkak itu udah kurang 2 tahun sih Kak. Udah 2 tahun ya? Wah, udah lama loh itu. Lumayan Kak. Terus tantangannya tuh apa sih Kak Tias? Banyak sih Kak, kalau tantangannya tim, terus kualitas kita harus dijaga, kuantitas juga harus kita jaga, tantangannya juga karena beras ini kan juga lumayan tidak familiar ya di Palembang, jadi susah untuk importnya gitu, nyari bahan baku untuk terutama berasnya ya. Pokoknya kendalanya ya itulah di lapangan gitu. Iya benar. Mencari SDM juga yang ini Kak Tias masih masak nggak sih ceritanya nih, apa udah? Kalau sekarang udah tinggal QC aja. Iya sih, karena udah inilah ya, udah banyak. Udah 2 tahun lumayan. Iya udah lumayan banget gitu ya, udah tinggal QC aja. Jadi resep-resepnya sudah ditularkan ya. Iya benar, udah ada yang dipercaya juga. Sama kalau ada menu-menu baru, jadi ngulik-ngulik menu baru. Jadi gitu. terus nambah terus juga menu ya Kak? Apa yang cocok? Gitu. Yang terakhir kemarin itu ada kambing bakar ya. Nah itu menu keluar kambing bakar madu. Oh itu baru ya? Baru di Ramadan kemarin. Oh pas banget sih itu kambing bakar. Pakai madu itu tadi ya? Dibakar.
ngomong di makan siang tuh pas banget. Tapi gimana nih Kak Tias menyesuaikan cita rasanya ini gitu ya? Apa bumbu-bumbunya memang yang berbeda dengan apa masakan Timur Tengah kan khasnya biasanya kuat banget ya dengan bumbu-bumbu mereka gitu ya. Nah, kita untuk menyesuaikan dengan lidah masyarakat Palembang tuh gimana ya? Itulah kita remake lagi untuk bumbu kan pribadi itu saya yang tetap pakai bumbu-bumbu rempah-rempahnya Timur, tapi kita padu-padanin dengan rempahnya Indonesia nih, gitu. Jadi benar-benar tidak mengurangi dan tidak dilebihkan, dan pas aja gitu. Tapi ini kebulinya tidak segerak strong gitu Kak. Iya. Jadi soft tapi tetap bisa dinikmatin. Terus rasa rempah-rempahnya juga tetap ada, timur-timurnya juga ada, tapi benar-benar bikin puas sih. Nggak bikin enak atau nggak bikin terlalu ini kan biasanya ada itu ya. Iya, terutama nggak bikin enak. Berarti ini apa inovasi dalam cita rasa juga terus dikembangkan gitu. Bener Kak. Berbagai macam jenis menu juga gitu ya. Wow. Cuman itu tadi kendalanya adalah mungkin dari SDM gitu ya. Karena kita kan menjaga kualitas, kita kayak beras atau harus pakai yang nomor 1 gitu ya, gitu. Itu harus dicari, kadang kan kosong gitu. Itu sih kendalanya. Itu ya, tapi dengan berbagai macam kendala tuh life must go on dan pakai cabai juga masih terus berkembang dengan inovasinya. Kita break dulu nih Kak Tias. Semakin menarik perbincangan kita nih. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Sumsel Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Sumsel Menyapa. Ini wangi sekali nih pemirsa, saya udah ngelirik-lirik nih ayam cabai hijau ya, ini spesialnya best seller juga katanya, salah satu yang best seller nih cabai hijau nih pemirsa. Kalau ngelihat kayaknya bisa langsung datang aja deh ke Lee Garden ya, bisa makan nih. Nah oke, ngomong-ngomong keenakan makan ini, tapi memang biasanya kan di orang Palembang tuh banyak sekali ya Kak Tias bisnis kulinernya gitu ya, karena ada aja idenya, hobi masak kayak Kak Tias, terus tiba-tiba jadi usaha gitu. Nah mungkin Kak Tias boleh nggak sih bagi pengalaman gitu ya untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin memulai bisnis kulinernya itu gimana sih baiknya Kak? Iya, yang pertama sih jangan latah sih ya, jangan ikut-ikutan. Kita harus punya ciri khas kita sendiri, brand kita sendiri, karena kita nge-branding kan ya, nge-branding brand kita. Karena kalau mau panjang kita branding dari nol, jadi ada keautentikan usaha kita tersendiri gitu. Jangan latah, mungkin ikut yang viral-viral gitu ya, cuman ya yang viral kan pasti ada space waktu ya gitu. Kalau aku dari awal itu kalau bikin usaha itu maunya panjang, nggak mau cuman dapat income yang banyak di saat itu, tapi untuk kedepannya kita bingung lagi nih, apalagi gitu. Nah itu konsisten, kita harus konsisten dengan kualitas, kuantitas gitu. Terus jangan lupa juga tim, kita harus punya tim. Karena kalau kita yang terjun sendiri itu akan capek, terus nggak fokus sama marketingnya, nggak fokus sama masakannya gitu. Jadi memang harus dibagi-bagi gitu ya? Harus dibagi-bagi, bener. Walaupun nggak tim tuh nggak harus banyak ya Kak. Iya betul. Ya, mungkin 1, 2, 3 orang keluarga untuk awal-awal, terdekat gitu ya? terdekat bener. Ini pribadi aku dibantu awal-awal banget itu keluarga terdekat, tetangga terdekat. Itu dibantu sama mereka. Dan alhamdulillah sekarang lumayan banyak tim juga yang ngebantu gitu. Jadi yang penting konsisten dan autentiknya betul, itu ya. Keautentikan itu jangan latah sih. Kalau aku prinsipnya aku nggak mau latah gitu, ikut-ngikut. Inspirasi boleh Kak, cuman kalau ketiplek jangan deh gitu. Betul. Iya. Karena bisnisnya mau maju ke depan, mau panjang gitu ya. Kalau bisa sih cita-cita aku nih, ini bisa jadi kayak resto keluarga yang turun menurun ya. Amin. Ke anak-anak nanti. Pengennya ya. Amin. Tapi ngomong-ngomong Kak Tias, peluang bisnis kuliner masakan khas Timur Tengah itu tuh gimana sih saat ini, menjanjikan ya kalau di Kota Palembang? Kalau di Kota Palembang balik lagi ke kita ya Kak. Ini cocok nggak, sesuai nggak, kalau menjanjikan atau enggak
ya selama aku menggeluti ini ya alhamdulillah sangat, gitu ya. Alhamdulillah sangat menjanjikan sih, sangat menjanjikan. Tapi ya kita memang harus banyak-banyak survei orang Palembang ini lidahnya seperti apa gitu. Jadi cocok atau enggak. Pangsa pasarnya juga kita harus perhatiin gitu. Kayak pakai cabai, orang ngedengernya ih pedes gitu iya, ya. bener. Iya nggak sih? Pakai cabai, kebuli pakai cabai apa nih? Dia ada otentik kok kebuli pakai cabai sih. Yang aslinya kebuli Timur Tengah tuh nggak pakai cabai, dia pakai saus tomat. Karena orang timur sana itu nggak suka pedas. Gitu. Iya, nah makanya aku remake jadi pakai cabai. Kok kebuli pakai cabai sih gitu. Ya, ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Terus pedas. Kita juga menyediakan yang nggak pedas seperti kayak lauk-lauknya gitu. Tapi nasinya nggak pedas loh. Jadi bisa dikonsumsi dari balita anak-anak sampai ke lansia. Bisa semua. Bisa gitu semua. Ya. Karena ini sehat loh. Oh iya sih. No santan. Iya ya. Betul. Kemudian rempah-rempahnya banyak. Benar. Gitu ya. Aduh, manis deh. Gimana tuh Kak Tias mempertahankan rasa dan juga kualitasnya nih Kak? Nah itu Kak, harus aku cek quality check setiap saat, setiap produksi. Aku menyempatkan diri ke dapur untuk kualitas. Terus dari awal aku menerapkan ke tim, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, sesuai SOP. SOP itu aku sangat menjunjung tinggi SOP ya. Jadi itu yang aku jaga gitu. Kalaupun ada di luar SOP itu aku akan lumayan ini ya. Pokoknya harus picky banget lah gitu ya, harus gitu, sesuai harus dengan keras. Juga ini nggak boleh di luar, nggak boleh ditambahin sok-sok bisa atau apa ya. Aku nggak mau. Pokoknya ketika aku kasih resep, ini dicoba berkali-kali, di meetingin, oh ini udah pas gitu. Makanya kualitasnya benar-benar dijaga dari benar-benar rempah-rempahnya, bahan-bahannya, itu nggak akan aku rubah. Ya. Konsistensi itu juga benar, ya Kak Tias konsistensi, konsisten dalam memproduksinya itu aku jaga banget itu. Harus dijaga. Karena sekali misalnya apa-apa pelanggan komplain itu kan maksudnya langsung berarti ada problematika langsung kita aware gitu ya. Bener Kak, aku pernah pengalaman juga Kak Tias. Iya, jadi kayak mungkin ini bukan rasanya ya, tapi kayak nasinya bergumpal itu berarti kayak oh ini nggak sesuai nih airnya. Gitu. Nah itu aku evaluasi lagi sama tim-tim gitu. Jadi benar-benar aku memang terjun untuk memperhatikan kualitas kuantitasnya. Gitu. Terus kalau strategi penjualannya tuh gimana nih Kak Tias? Kalau strateginya ya balik lagi ya, kita harus ikut perkembangan zaman ya. Iya, terutama kayak konten di platform kayak Instagram, TikTok, terus ngundang influence, iya, atau sekedar minta review buat teman-teman terdekat atau teman-teman influence, selebgram gitu. Itu media utama yang aku pakai ya untuk si pakai cabai ini. Dan itu kerasa banget. Dan kerasa banget. Dan terus juga banyak yang aku lakuin untuk media promosi. Yang penting promosi itu menjadi PR utama, PR utama ya, Kak, benar. Kalau udah sekali datang, orang penasaran nih gara-gara si promosi ini gitu. Terus nyicip dan menurut dia enak, pasti akan kembali lagi. Tak kenal gitu. maka tak sayang lah istilahnya ya. Betul. Jadi emang wajib banget kita promosiin. Jangan takut ngeluarin budget untuk promosi sih gitu. Orang paling enggak orang tahu dulu begitu kebetulan lagi bener, main ke mall gitu ya, Kak, nyicipin, wah enak nih. Iklan dari mulut ke mulut kan masih. Mulut ke mulut oke. Jadi prinsip aku juga seenak apapun, sejauh apapun si makanan ini, sepelosok apapun yang tak terlihat mungkin ya, di tengah-tengah penduduk mungkin ada makanan enak, pasti itu dicari orang gitu. Itu termasuk aku juga. Aku rela jauh gitu, yang penting aku kayak makan ini gitu. Iya, benar. Jadi mulut ke mulut sih itu.
Oke, kalau pengalaman Kak Tias gimana sih respon teman-teman atau masyarakat di Kota Palembang nih terkait kulinernya Kak Tias ini nih? Alhamdulillah ya sampai sekarang menakjubkan. Wow, Masya alhamdulillah Allah ya. Makanya bisa bertahan ya. Alhamdulillah ya. Jadi benar-benar statistiknya lumayan. Respon masyarakat juga excited. Dan juga banyak nggak dikit juga yang ngomong atau menyampaikan supaya buka cabang. Wow. Iya, jadi animo masyarakat tuh benar-benar kelihatan dan kerasa banget ya. Ayo kak buka cabang selain di mall gitu. Oh gitu. Jadi ya itu yang bikin semangat buat kayak ayo udahlah buka cabang, ayo bismillah. Jadi gitu ya rencananya mau gitu Kak Tias ya? Iya bismillah ya, Masya Allah. doain kita akan buka cabang pakai cabe di luar dari mall. Oke, jadi kedepannya nih rencana ke depan yang paling utama adalah memberikan kesempatan bagi teman-teman pemirsa yang ada di Sumatera Selatan ini kalau untuk lebih dekat gitu ya. Betul. Jadi ya dengan cabang yang ada. Iya. Kak Tias makasih banyak ya. Sama-sama, Lancar Kak loh Nada. dengan cabang barunya, Iya. kemudian dengan pakai cabenya dan bisnis Iya, lainnya. amin. Makasih. Sehat selalu dan juga terus menginspirasi juga. Amin. Oke, pemirsa inilah akhir perbincangan kami di Sumsel Menyapa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan tentunya bisa menginspirasi kita semua. Saya Nada Nasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.